kita harus mengikuti kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Sang Buddha sudah bilang, tidak ada kepuasan nafsu yang dapat memenuhi keinginan. Kita seringkali mengikuti keinginan, bukan kebutuhan. Kalau Anda nggak butuh, walaupun promo murah, setelah dibawa pulang nggak kepake, mau menemui kamar, ya Anda di sini belajar bijaksana. Sebelum belanja Anda tanya dulu, saya butuh apa ini? Sudah butuh, ingat kantongnya juga. Kamu udah kerja belum? Masih minta duit sama mama, belanjanya nggak pakai kira-kira, namanya nggak sayang, ya. Apalagi sudah dibeli nggak dipakai. Maka tuh kata-kata ya, ingat kita harus mengikuti kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Sang Buddha sudah bilang, tidak ada kepuasan nafsu yang dapat memenuhi keinginan. Bahkan kalau sudah bermandikan emas, Anda kalau sudah banyak kekayaan, walaupun Anda sudah kaya, kalau Anda hidup dipenuhi keinginan, dikendalikan keinginan, Anda tidak akan pernah puas, nggak ada bahagia. Jadi, walaupun Anda sering buka online, ada promo, ada diskon, tetap harus bijaksana. Ini penting dah. Anda sudah punya ya, nggak usah ya. HP yang penting bisa WhatsApp, bisa untuk IG. Nanti sadar, yang penting bisa WhatsAppan, nggak ada Facebook, nggak ada IG. Memang pada saat ini agak kaptek ya, agak kolot, makanya tidak terkenal. Nggak apa-apa, karena saya ingin bahagia, bukan kepengen terkenal. Buat apa terkenal kalau menderita, ya? Tapi kalau Anda ingin terkenal ya nggak masalah, silakan, nggak apa-apa. Kalau Anda bahagia, ya kan? Itu. Jadi kuncinya apakah membuat Anda bahagia itu lebih penting. Ya. Nah, jadi kedua juga selain memperhatikan keinginan dan kebutuhan, kedua juga melihat ya, Anda punya anggaran belanja negara, ya. Anda kalau belum kerja, ya uangnya pendapatannya dari orang tua harus memanage nih. Apalagi sudah tahu jadwal-jadwal diskon, artinya Anda jangan belanja sembarangan, nunggu ada waktu diskon, udah tahu waktunya, lihat juga ini cocok enggak kan gitu. Dan saya sarankan hanya membeli yang betul-betul bermanfaat untuk mendukung sekolah kalian, mendukung bakat kalian, ya. Anda akan diberkati. Sebab kalau Anda bisa menggunakan uang dengan baik, apalagi setiap dikasih uang sama orang tua, selalu ada didanakan, selalu ada sedikit untuk dana wihara. Kalau beli untuk kebutuhan sendiri pun yang penting-penting, mama Anda ngasihnya nanti lebih banyak lagi, tidak takut akan dihabis-habiskan. Tapi kalau setiap dikasih habis untuk belanja, udah belanja ngumpul di kamar, dari kaos bola Brasil, Barcelona, Juventus, semua kumpul di situ. Dipakai juga enggak, orang bukan pemain bola. Nonton juga enggak pernah, nontonnya di YouTube. Ya. Orang tua yang melihat anaknya enggak bisa menggunakan keuangan dengan baik, dia akan mikir-mikir, ya mendingan ditabung sendiri untuk anak yang lain. Untuk adiknya mungkin, yang pintar simpan uang. Nah ini kemana-mana. Alam semesta juga sama kan mikir. Nah, jadi terkait pertanyaan Jesslyn, ya Anda kalau bisa juga jangan sering-sering nonton online. Jangan senang belanja-belanja, sudah belanja pakai nama bapak, bapaknya bingung, saya nggak pernah belanja kok, suruh bayarin. Nanti dipukul anak sendiri, nggak dipukul kurang ajar. Setiap belanja bukan pakai nama sendiri, nama orang tua suruh bayar. Aduh, mau dikutuk takut jadi batu. Nggak dikutuk kok nyebelin. Nah, kalau umat Buddha jangan begitu, jangan bikin susah orang tua ya. Mendingan Anda bikin bahagia. Nanti orang tua nggak ada, Anda baru berasa kehilangan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Kemudian, Bante boleh nggak sih dari kita itu ada self reward? Jadi kalau dari teman-teman saya sekeliling, biasanya kalau kita udah ujian sendiri,
kita capek-capek sendiri, kita ada self reward. Self reward itu apa yang kita mau walaupun nggak berguna, tapi kita beli. Jadi self reward ya itu kayak pengen banget tapi sebenarnya nggak guna. Tapi kalau nggak beli itu kayak rasa aduh kayak sia-sia deh, kayaknya nggak ada masuk dalam kegiatan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Boleh nggak sih ada self reward seperti itu? Ya, kalau pertanyaannya boleh apa tidak ya boleh saja ya. Tapi kembali itu kan tidak keharusan, itu pilihan. Masing-masing orang beda dalam motivasi. Kalau itu dianggap menjadi hal yang baik ya silakan. Tapi kalaupun ada self reward itu harus pilih juga. Sudah kasih hadiah diri sendiri terus dipilih yang nggak bermanfaat buat apa ya? Ya dari awal juga harus di planning, dipikirkan gitu. Ya. Tapi biasanya kalau Anda benar ya, gak usah self reward. Itu orang lain, orang tua terutama orang dekat, dia akan berpikir, tuh anak saya udah rajin sekolah, bangun pagi, nggak pernah bolos, sekolahnya bagus, disiplin, gurunya sayang, mamanya kerja keras, wah kayaknya apalagi 3 kali berturut-turut ranking 11, ranking 1. Kalau kemarin diajak jalan-jalan ke Gombong, nanti saya ajak ke Singapura. Nah, tanpa Anda harus minta, ya. Banyak Bante ketemu orang tua begitu. Dulu waktu Bante masih sering mencipta lagu, itu ada penyanyi cilik namanya Jessica, ya, yang nyanyi Terapi Kesayanganku. Sekarang udah jadi dokter. Waktu kecil dia umur 8 tahun, kelas berapa ya? Kelas 2. Ya, waktu kelas 2 ini anak pintar sekali sekolahnya. Udah jadi penyanyi, ikut saya, udah rekaman, mamanya seneng banget. Dari semua sekolah baru dia yang rekaman. Karena anak ini pintar, ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Dan anak ini pintar, memang pintar, bukan cuma ranking tapi memang pintar. Makanya jadi dokter sekarang karena pintar. Jadi tanpa sepengetahuan Jessica, mamahnya ini sama orang tuanya sudah merencanakan hadiah, itu beli tiket ke Singapura. Wah, jadi sudah sekolahnya bagus, ke wihara rajin setiap minggu, suaranya bagus kalau ngisinya bagus, bikin bangga orang tua. Gak usah diminta, dia tunjukkan kualitas terbaik, bikin orang tua senang, orang tua diminta akan kasih hadiah. Seringkali Anda itu minta mulu, nggak pernah memberikan yang harus orang tua pantas untuk memberi untuk kalian. Nah, ini kesalahannya di kita nih, ya. Jadi Anda jangan merasa anak punya hak minta boleh ya, kira-kira lah, ya seperti itu. Oke, Tesrin, terima kasih.